Ya, selamat siang, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan sebagaimana yang sudah bahwa kita akan memakai buku Rick Warren ya menjadi dasar daripada renungan ataupun PA kita. Pada minggu yang lalu, Pendeta Febrianto sudah membahas tema utama, ya, yaitu hidup yang bertujuan. Dan kemudian nanti setiap minggu kita akan dapatkan renungan ataupun pengajaran sesuai dengan tema-tema yang sudah ditetapkan. Dan hari ini kita melihat satu tema atau bisa disebut subtema, segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Itu tema kita hari ini. Ada ayat firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 16. Kita bisa melihat dan kita bisa membacanya ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Jadi kita lihat di sini ada penekanan bahwa Tuhan itu adalah pencipta ya. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi berawal dari Tuhan atau berasal dari Tuhan, tapi juga puncaknya, tujuannya juga untuk kemuliaan Tuhan. Ini secara singkat ya dari ayat ini. Ya, ada satu kutipan dari seorang ateis, Bertrand Russell namanya. Dia membuat kalimat seperti ini, atau satu pernyataan. Jika Anda tidak menganggap Tuhan ada, pertanyaan tentang tujuan hidup tidak ada artinya. Ini seorang ateis loh. Maka kalau kita nangkap maksudnya, ya sebaliknya juga. Kalau kita menganggap Tuhan itu ada, maka pertanyaan tentang tujuan hidup itu sangat berarti bagi kita. Ya, kira-kira begitu ya, yang kita bisa maknai dari pernyataan ini. Karena kita percaya Tuhan ada, maka kita berbicara tentang tujuan hidup itu sesuatu yang memang sangat penting. Kita perlu memahami tujuan hidup kita. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Untuk apa kita ada di dunia ini? Atau untuk apa Tuhan menciptakan kita? Itu sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat mendasar. Karena banyak orang yang belum tahu apa tujuan hidupnya. Seorang bernama Thomas Carlyle menyatakan seperti ini. Manusia tanpa suatu tujuan adalah ibarat sebuah kapal tanpa kemudi. Menjadi anak terlantar, sia-sia dan bukan siapa-siapa. Nah, ini satu pernyataan yang mensyaratkan bahwa ya, berbicara tentang tujuan itu sangat penting. Jadi kalau tidak ada tujuan, itu seperti kapal tanpa kemudi. Nah, ini mau berlabuh di mana ya? Mau akan sampai kemana? Mungkin akan terdampar di tempat yang tidak dikehendaki karena ternyata tidak ada kemudi yang mengendalikan. Jadi apa yang mengendalikan kehidupan kita? Itulah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga ada ungkapan lain menyatakan bahwa sesungguhnya tragedi terbesar bukanlah kematian, tetapi hidup yang tidak bertujuan. Kalau kita tidak memiliki tujuan dalam hidup ini, nah itu disebut sebagai tragedi terbesar. Nah, bagi banyak orang, ya kematian itu menjadi tragedi ya, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau bagi kita sebagai orang percaya, kematian bukan lagi sesuatu yang mengerikan, karena kita sudah tahu, ya setelah itu kita mau kemana, kan begitu ya. Sehingga Paulus berkata bagi kita, ya bahwa hidup adalah Kristus, dan kematian adalah satu keberuntungan bagi orang percaya. Jadi
Ini adalah kalimat-kalimat penting yang harus kita pahami, yang juga dinyatakan oleh buku ini ya. Tapi tentu bukan karena buku ini. Buku ini menjadi alat untuk terus mengingatkan kita. Tapi lebih daripada itu, kita bersyukur karena sesungguhnya Tuhan ada di dalam hidup kita. Jadi mari kita perhatikan bahwa ini bukan tentang Anda, bukan tentang kita. Hidup ini bukan mengenai kita, tetapi tentang Tuhan. Karena itu, mulailah dengan Tuhan. Nah, ini merupakan kesimpulan awal ya. Ya, tentu belum kesimpulan akhir. Karena kalau bicara kesimpulan akhir, ya kita harus belajar dulu tahap demi tahap sampai semua pelajaran ini selesai. Tapi di awal kita sudah diingatkan bahwa eh, kita sedang berbicara tentang Tuhan. Maka kita mengawali, kita memulai segala sesuatu dari Tuhan. Mulailah dengan Tuhan. Tentang pencarian tujuan hidup. Maka dinyatakan di sini bahwa tujuan hidup kita lebih besar daripada masalah kepuasan pribadi atau tentang ketenangan pikiran atau kebahagiaan kita. Jadi tidak menjamin bahwa seseorang kalau sudah memiliki kebahagiaan, ada satu kepuasan tertentu, pikirannya tenang, maka dia sudah pasti memiliki tujuan hidup. Tidak seperti itu, tapi tujuan hidup dikatakan itu jauh lebih besar daripada segala apa yang ada pada kita. Bahwa tujuan hidup jauh lebih besar daripada keluarga kita, dari karir kita, dari impian, atau bahkan dari ambisi kita yang tertinggi. Bahwa kita dilahirkan oleh tujuan Tuhan, dan kita hidup untuk tujuan itu. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Banyak orang yang bingung, ya, karena memulai dari titik awal yang keliru, yaitu memulai dari diri kita sendiri, atau memulai dari bawah, memulai dari manusia. Sehingga seringkali orang terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Pertanyaan yang berpusat kepada diri sendiri. Misalnya, ingin menjadi seperti apakah aku kelak? Aku mau jadi apa? Apakah yang harus aku lakukan dengan hidupku? Apa sasaranku? Apa impianku untuk masa depanku? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini memang di satu sisi sepertinya kedengaran baik, tetapi kalau dimulai dari diri sendiri, berpusat kepada diri sendiri, maka banyak orang yang akan mengalami kebingungan ketika dia menetapkan tujuannya berdasarkan apa yang dia mau, sasarannya berdasarkan apa yang dia kehendaki. Maka itu belum tentu menemukan apa yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, jadi memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Tetapi Alkitab berkata, Tuhanlah yang mengatur hidup ciptaannya. Kehidupan setiap orang ada dalam kuasanya. Kalau kita bandingkan dengan Ayub 12 ayat 9 sampai 10, saya akan bacakan firman Tuhan ini dalam Ayub 12. Ayub pasal 12 ayat 9 dan 10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Jadi Ayub 12 ini mau menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup ciptaannya. Dialah yang mengendalikan kehidupan kita. Di sini digambarkan, ya, dalam bahasa puitis, ya, karena kitab Ayub disebut kitab puisi, bahwa keberadaan kita sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Bicara tentang tangan Tuhan bicara tentang kuasa Tuhan, ya, bicara tentang otoritas, bahwa Dia yang berkuasa mengendalikan kehidupan kita. Ya, apakah ada tawaran lain? Ya, dunia ini menawarkan banyak hal kepada manusia, kepada kita.
Ada banyak buku-buku yang ditulis, ada film-film. Nah, sekarang ini banyak seminar populer, ada YouTube. Kalau di zaman sekarang ya, waktu buku ini ditulis, YouTube belum terlalu populer. Nah, tapi tawaran-tawaran itu berusaha untuk menolong manusia atau menunjukkan apa tujuan hidup. Jadi semua itu dikategorikan menolong diri sendiri. Karena semuanya melakukan pendekatan dari sudut pandang yang berpusat pada diri sendiri. Misalnya dengan kalimat-kalimat seperti ini, langkah-langkah yang harus dilakukan, pertimbangkanlah impian-impian Anda. Perjelaslah nilai-nilai Anda. Tetapkanlah sasaran-sasaran Anda. Temukanlah kelebihan-kelebihan Anda. Temukan dan raihlah sasaran itu. Disiplinkanlah diri Anda. Percayalah bahwa Anda dapat mencapai sasaran itu. Libatkanlah orang lain. Jangan pernah menyerah. Nah, ini adalah kalimat-kalimat motivasi yang sering diucapkan, yang sering digaungkan, baik itu melalui buku, melalui seminar-seminar, melalui film-film, melalui berbagai media. Nah, saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja kalimat-kalimat ini, rekomendasi-rekomendasi tersebut ya sering membawa keberhasilan. Kita tidak memungkiri itu ya. Ya. Tetapi menjadi sukses dan menggenapi tujuan hidup Anda sama sekali tidak sama. Bahwa ada motivator-motivator, seminar-seminar bagaimana meraih keberhasilan, meraih cita-cita, meraih kesuksesan, dan itu banyak dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan orang-orang yang tidak percaya Yesus pun tentu banyak melakukan dan mereka bisa berhasil di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Mereka bisa berhasil karena ada dorongan, ada motivasi yang bagus. Bagaimana mengembangkan diri, bagaimana membuat usaha ya, yang lebih bagus, dan seterusnya. Tetapi ditegaskan di sini, menjadi sukses dan menggenapi tujuan hidup Anda itu tidak sama. Ya, sama sekali itu tidak sama. Jadi Anda memerlukan, atau kita memerlukan lebih dari sekadar nasihat untuk menolong diri sendiri. Alkitab berkata, menolong diri sendiri sama sekali itu bukan pertolongan. Mengorbankan diri adalah caranya. Caraku, kata Tuhan, untuk menemukan dirimu, yaitu dirimu yang sebenarnya. Kita bisa lihat atau bandingkan dengan Matius 16 ayat 25. Dalam Matius yang ke-16, ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan memperolehnya. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Matius 16 ayat 25 memberikan kita satu hal yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Bahwa cara Tuhan di sini disebutkan adalah dengan cara apa? Mengorbankan diri. Ya, dengan cara mengorbankan diri baru kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya. Jadi nanti kita pasti akan lihat dalam bab-bab atau dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya akan lebih jelas ya, karena ini baru awal ya. Tentu kita akan mendapatkan lagi pelajaran-pelajaran lebih bernas yang akan menolong kita untuk menemukan siapa kita, menemukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Jadi buku The Purpose Driven Life bukan tentang menolong diri sendiri. Ini adalah buku tentang menjadi apa yang Tuhan inginkan ketika Ia menciptakan kita. Jadi ini bukan buku sama dengan buku-buku motivasi, bukan buku tentang bagaimana meraih sukses di dalam usaha, di dalam berhasil di dalam segala
pekerjaan, tentu banyak juga buku seperti itu. Tapi ditegaskan oleh Rick Warren di sini bahwa buku ini adalah buku tentang mau menjadi apa yang Tuhan inginkan, ya, apa yang Tuhan mau dari kita, apa yang merupakan tujuan Tuhan menciptakan kita, sehingga kita tetap hidup, digerakkan ataupun diarahkan, dikendalikan oleh tujuan itu. Jadi itulah hidup yang bertujuan. Tapi siapa yang menetapkan tujuan di dalam hidup kita? Sekali lagi, bukan diri kita sendiri, bukan juga orang lain, tetapi semua berawal dari Tuhan. Nah, bagaimana menemukan tujuan penciptaan Anda? Bagaimana seseorang menemukan tujuan itu? Ada yang pertama, spekulasi, ya. Ada dengan menebak, menduga, atau berteori. Banyak filsafat-filsafat yang muncul di dunia ini berusaha untuk menemukan tujuan hidupnya. Ada orang filsafat menyatakan, jikalau kita bisa menikmati hidup dalam kelimpahan, maka kita sesungguhnya sudah merasakan kebahagiaan. Maka muncullah yang disebut dengan hedonisme, hidup di dalam kepuasan, hidup dalam kesenangan. Kalau seseorang sudah hidup di dalam kelimpahan, dianggap dia sudah sukses, muncullah namanya teologi sukses. Itu spekulasi, ya, menebak, menduga, berteori, ya, menganggap bahwa kalau dia sudah mencapai sesuatu, maka dia sudah menemukan hidupnya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita menemukan tujuan hidup kita bukan berdasarkan spekulasi, bukan tebak-tebakan, bukan zodiak, karena juga ada banyak tebakan zodiak, gitu ya. Ya, kalau lahirnya bulan berapa, zodiaknya apa, maka dia selalu mengikuti itu. Tetapi kita sekali lagi bersyukur, kita menemukan tujuan hidup karena ada pewahyuan bahwa Tuhan menyingkapkan dirinya melalui Alkitab. Nah, itu namanya pewahyuan. Jadi, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan bagaimana kita bisa mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita? Itu karena Tuhan mewahyukan dirinya. Kata pewahyuan itu sama dengan penyataan. Disebut di dalam bahasanya orang Yunani, apokalipsis. Artinya Tuhan sendiri yang membuka diri, sehingga dia bisa dikenali. Tuhan menyingkapkan dirinya, sehingga kita bisa berjumpa dengan dia. Tanpa pewahyuan, sesungguhnya kita akan tetap berada di dalam kebutaan rohani. Tanpa pewahyuan, maka tidak seorang pun bisa mengenal Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kalau orang bertanya, dari mana kamu tahu tujuan hidup? Saya tahu karena Tuhan yang menyatakannya. Karena Tuhan yang menyingkapkannya. Melalui Alkitab yang kita terima sebagai firman Tuhan. Jadi bagi kita, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah pewahyuan dari Tuhan. Cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Cara Tuhan menyatakan dirinya. Dan melalui Alkitablah kita mengenal Tuhan, apa yang merupakan karakter Tuhan, apa yang merupakan karya Tuhan, kehendak Tuhan di dalam penciptaan. Salah satu ayat di dalam Yesaya 43:7, saya kira ibu-ibu sudah pernah mendengarkan itu, bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, diciptakan untuk kemuliaannya. Jadi itulah sebenarnya tujuan utama Tuhan menciptakan segala sesuatu. Bukan hanya manusia, tapi juga termasuk alam semesta. Langit dikatakannya, dan segala isinya menceritakan kemuliaan Tuhan. Demikian juga manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai sentral utamanya. Tapi barangkali orang berpikir memuliakan Tuhan itu terlalu abstrak dalam pengertian bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Apakah sekedar kata-kata, apakah hanya sekedar di dalam pola pikir,
maka tujuan atau rancangan Tuhan agar kita dapat memuliakan Tuhan itu diperjelas di dalam 5P. Ya, di dalam pelajaran pertama ini disinggung tentang ada 5 tujuan itu, walaupun tidak dipertegas, karena nanti akan dipertegas di dalam pembahasan selanjutnya. Tapi secara singkat, saya buatkan di sini bahwa rancangan Tuhan, tujuan Tuhan agar kita dapat memuliakan Dia, itu bisa terrealisasi atau bisa kita lakukan melalui 5 hal. Pertama adalah penyembahan, ya. Wahyu 4 ayat 11 menyatakan begini. Saya baca singkat saja. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk apa? Untuk menyembah Dia. Jadi tujuan daripada misi, tujuan daripada penciptaan adalah supaya ada penyembahan kepada Allah yang hidup. Dan yang kedua adalah P yang kedua, persekutuan. Efesus pasal 2 ayat 19 menyatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita disebut sebagai anggota keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah yang terdiri dari banyak anggota, bukan hanya satu tubuh, tapi banyak anggota, maka membutuhkan yang namanya persekutuan, membutuhkan relasi antara satu dengan yang lain. P yang ketiga itulah pemuridan. Pemuridan itu berbicara tentang bagaimana kita dibentuk makin lama, makin serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, Yesus maksudnya ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. P yang keempat itulah pelayanan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan P yang kelima itulah pengutusan atau misi. Yohanes pasal 17 ayat 18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia. Tapi bagaimana wujud realisasi memuliakan Tuhan? Itu bisa dijabarkan melalui 5P. Penyembahan, persekutuan, pemuridan, pelayanan, dan pengutusan. Nah, ini adalah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, Tuhan bukanlah sekedar titik awal kehidupan kita, tapi Ia adalah sumber kehidupan kita. Sekali lagi, Dia bukan hanya titik awal, tapi Dia adalah sumber kehidupan kita. Untuk mengetahui tujuan hidup, harus kembali kepada firman-Nya. Bukan pada hikmat dunia, bukan pula pada psikologi populer, ya, bukan juga kepada motivasi sukses atau kisah-kisah yang memberi inspirasi, bahwa hal-hal itu juga memang penting, bahwa ada kisah-kisah yang inspiratif, kita bisa tonton, kita bisa dengar, apalagi di dalam dunia TikTok sekarang ya, banyak kisah-kisah inspiratif di Facebook. Kita buka Facebook, banyak film-film pendek, kisah-kisah inspiratif, kisah orang-orang sukses, ya itu bisa kita tonton, itu bisa kita dengar. Tetapi untuk mengetahui tujuan hidup, back to the Bible, kembali kepada firman-Nya. Jadi di dalam Kristuslah kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus dan harapan kita dibangkitkan, Ia telah melihat kita.
telah merancang kita untuk kehidupan yang mulia. Bagian dari seluruh tujuan yang Ia kerjakan dalam setiap hal dan setiap orang. Ini luar biasa ya, bahwa membuktikan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, yang maha tahu. Maka firman Tuhan menegaskan, jauh sebelum kita ada, lahir, Dia sudah merancang kita untuk hidup sesuai dengan tujuannya. Ada 3 pemahaman penting bagian yang terakhir ini, bahwa Anda menemukan identitas dan tujuan Anda melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Jadi artinya Bapak Ibu, Bapak tidak ada ya, Ibu-ibu, kalau kita ingin mengetahui tujuan kehidupan kita lebih lagi, lebih jelas lagi, dan kita hidup dalam tujuan yang benar, maka tidak bisa tidak harus melalui hubungan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Harus sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah jalan itu. Dialah hidup itu. Di dalam Dia kita hidup. Dan di dalam Dia, di dalam Yesus kita dituntun kepada kehidupan yang kekal. Jadi inilah yang pertama. Tapi yang berikutnya, bahwa Tuhan telah memikirkan Anda, memikirkan kita jauh sebelum Anda ada. Tadi saya sudah singgung ini, bahwa Tuhan sudah merancang tujuannya, ya, sudah merancang segala yang baik di dalam kehidupan kita, ya, tanpa harus meminta persetujuan kita, kan gitu ya, tanpa meminta masukan dari kita, tapi Tuhan sudah tahu yang terbaik dan Tuhan sudah menetapkan tujuannya dalam hidup kita. Jadi artinya apa, Ibu-ibu? Kita tidak bisa tawar-menawar tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa berkata, aduh, nggak bisakah diubah tujuan itu Tuhan? Saya mau punya tujuan sendiri. Nggak bisa ya. Jadi karena Tuhan sudah merancangnya. Tidak perlu meminta masukan dari kita. Tidak perlu meminta pertimbangan dari kita. Tetapi Tuhan mau, ya, kita mau meresponi ataupun menaati apa yang merupakan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tujuan hidup Anda sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar dan menyangkut alam semesta yang dirancang Tuhan untuk kekekalan. Artinya bahwa tujuan hidup kita ini, tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita itu jauh lebih besar, ya, lebih besar daripada alam semesta, ya, yang sudah dirancang untuk kekekalan. Jadi inilah keunikan kita, keistimewaan kita sebagai manusia gambar Allah. Ada seorang penulis novel Rusia bernama Andrei Bintov. Menuliskan dalam novelnya satu kalimat penting. Dia berkata bahwa tanpa Tuhan, hidup tidak ada artinya. Artinya bahwa segala sesuatu yang di luar Tuhan itu akan sia-sia. Tetapi kita akan menemukan tujuan, makna, arti hidup ketika kita hidup di dalam Tuhan. Maka mari kita menjalani hidup ini dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan, karena memang hidup kita berasal dari Tuhan. Kita mengawali hidup kita selalu bersama Tuhan, hidup berfokus kepada Tuhan. Panjang tahun 2022, dan bukan hanya 2022, tapi seterusnya, sampai selama-lamanya, hidup kita berfokus kepada Tuhan. Nah, inilah pelajaran dari pertama yang bisa saya bagikan. Dan jikalau ibu-ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, berbagi, masih ada kesempatan, saya berikan kesempatan. Silakan, ibu-ibu.